Ibu kota DKI Jakarta beberapa kali mencatatkan lonjakan penambahan kasus positif COVID-19 sejak akhir Agustus 2020 hingga awal September 2020. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mayoritas warga terpapar COVID-19 saat libur panjang akhir pekan pada rentang waktu 16 hingga 22 Agustus 2020. Hal ini dengan mempertimbangkan masa inkubasi virus selama 6 hari dan warga yang diambil spesimennya pada 24 dan 25 Agustus 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat periode penularan tertinggi COVID-19 untuk warga DKI Jakarta terjadi pada 16 hingga 17 Agustus 2020. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tingginya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta karena tes COVID-19 yang masif. Anies bahkan mengklaim kapasitas tes corona di Jakarta melebihi dari yang diwajibkan WHO. Angka kita per minggu itu kalau testing 55.000. Minimumnya 10.000. Jakarta melakukan testing 5 kali lipat lebih tinggi daripada yang diharuskan oleh WHO. Dengan cara seperti itu, mahal secara biaya, tapi nyawa tidak bisa dinilai dengan rupiah. Di Jakarta tingkat kematian menjadi 2,9%, dunia 3,4%. Jadi kita lebih rendah daripada angka kematian dunia. Kenapa? Salah satunya karena dideteksinya awal, lalu yang berisiko dirawat sehingga terselamatkan. Bila tidak ketahuan awal, bila tidak tersadarkan, maka sudah mendadak sakit, datang ke rumah sakit, kondisinya sudah berat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, di DKI Jakarta sudah ada 45.157 orang yang dinyatakan positif corona. Dari jumlah itu, 1.265 orang meninggal dan 33.991 orang lainnya dinyatakan sembuh. Menurut Satuan Tugas Penanganan COVID-19, salah satu faktor tingginya angka kasus positif corona di DKI Jakarta disebabkan adanya 30% warga DKI Jakarta yang merasa yakin tidak akan terkena corona. Sekitar 30% masyarakat di DKI itu merasa tidak akan kena COVID. Jadi tidak akan kena COVID dengan kebal itu berbeda. Ya, saya ulangi lagi, 30% dari hasil survei yang dilakukan oleh tim gabungan dari teman-teman di bidang perubahan perilaku, 30% masyarakat DKI merasa tidak akan kena COVID. Nah, 29% di Jawa Timur, kemudian masing-masing 17% dan 16% itu di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat. Dalam setiap kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap menyebut Pemprov DKI Jakarta bisa memberlakukan rem darurat jika lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi dengan kembali memaksa warga untuk beraktivitas di rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan kasus baru secara nasional yang mencapai 3.128 kasus. Dengan demikian, saudara, total kasus positif COVID-19 mencapai 190.665 orang. Dari data ini, Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan kasus harian yang tertinggi, yaitu 877 kasus. Apa yang harus dilakukan Pemprov DKI untuk menahan laju penambahan kasus positif COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman. Selamat malam, Pak Ariza. Selamat malam. Sehat ya, Pak? Sehat. Selamat malam, Pak Diki. Malam, Mbak Sofi. Terima kasih sudah bergabung dari Brisbane. Terima kasih. Pak Diki, saya ke Pak Wagub dulu ya. Pak Wagub, ini kasus positif terus bertambah. Kami selalu mendengar ada frasa rem dan gas. Ini di segala level pemerintahan begitu. Tapi kalau di Pemprov DKI Jakarta spesifik katanya akan ada emergency brake atau rem darurat. Nah, kapan akan ditarik kalau kemudian kasus positif sudah terus bertambah, Pak Wagub? Ya, terkait tancap gas maupun rem itu memang menjadi kebijakan dari pimpinan ya. Tentu apakah harus ditancap atau di pimpinan ini rem. Maksudnya siapa, Pak Ariza? Ya, semua pengambil kebijakan ya. Termasuk gubernur dan wakil gubernur ya? Oh iya, semua ada pimpinan SKPD. Kami kan kalau rapat nggak sendiri. Melibatkan Forkopindo, ada Pak Kapolda, Pak Pangda, Pak Kajati dan seterusnya ya. Dan juga tentu para ahli epidemiologi
Kami juga diskusikan, dialogkan, konsultasikan, koordinasikan dengan pemerintah pusat, dengan gugus tugas pusat. Prinsipnya semua kebijakan yang kami ambil tidak sepihak ya. Kami mempertimbangkan banyak hal, kami diskusikan. Jadi apapun yang kami pastikan, kami diskusikan sebaik mungkin ya. Sekarang kita memasuki masih di dalam masa PSBB transisi ya. Ini kebijakan yang sudah kita ambil sejak 5 Juni dan hari ini secara bertahap memang ada pelonggaran, tapi secara umum tidak melebihi dari 50%. Dan untuk menjaga agar pelonggaran ini tidak berdampak negatif, berbagai kebijakan kami ambil seperti terus memperbaiki regulasi, merevisi, menyempurnakan, dan membuat hal lain. Kemudian juga yang kedua, kami terus hadirkan sebanyak mungkin petugas kami untuk hadir dalam berbagai pengawasan, pemantauan. Dan juga yang ketiga, kami hadirkan sebanyak mungkin aparat untuk melakukan penertiban, pendisiplinan, dan penegakan hukum. Ya. Kalau lihat dari angka-angkanya banyak sekali. Dan untuk itu kami juga minta masyarakat untuk menjadi mata, telinga, dan mulut mewakili kita semua untuk memastikan agar seluruh warga melaksanakan 3M. Kalau di jalan, petugas kami kan terbatas ya, ada 11 juta warga di Jakarta, petugas kami 5.000 lebih, tentu tidak sebanding. Untuk itu semua warga agar menjadi petugas. Bagaimana caranya? Kalau menemukan orang yang melanggar, tidak menggunakan masker, sampaikan, Bapak, Ibu, mohon maaf, mohon digunakan maskernya, sayangi nyawa Bapak, nyawa keluarga, dan kita semua. Ya. Pak Ariza, ini kan pendekatannya dari kesadaran warga. Tapi kembali lagi pertanyaan saya, ini tadi penjelasan Pak Ariza diplomatis tapi belum cukup menjawab pertanyaan saya. Jadi sudahkah rem darurat itu ditarik? Sudahkah kita mulai menginjak rem ketika penambahannya semakin lama semakin banyak? Belum, jadi sampai hari ini kami belum menginjak rem ya. Tapi kami terus membatasi ya. Apa yang harus membatasi, belum semua unit kami buka. Masih banyak unit-unit di DKI Jakarta ini yang belum dibuka sampai hari ini. Itu juga cara kami untuk membatasi. Jadi pembukaan unit-unit kegiatan atau tempat-tempat itu kan bertahap ya, sejak awal, sejak masa bertahap. Dan sampai hari ini kita terus melakukan evaluasi di setiap unit itu terhadap kluster-kluster baru, apakah di perkantoran, di pasar, di rumah sakit, di pabrik, di pergudangan, termasuk di transportasi umum. Di semua unit kita perhatikan, kita evaluasi dan kita teliti. Nah, memang angkanya terus menaik ya terkait penyebaran, tapi kita juga harus proporsional dan adil melihatnya. Penyebab kenaikan itu apa? Di salah satu sebab utamanya adalah peningkatan testing yang kami lakukan. Jakarta lebih dari 55.000 ya dalam sepekan. Itu artinya apa? Melebihi 5 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Konsekuensinya apa? Semakin banyak testing ya tentu penyebarannya terlihat. Kenapa terlihat? Karena memang kita harus jujur, virus corona ini memang ada dan bukan cuma di Jakarta, di banyak provinsi kabupaten itu ada. Cuma Jakarta cara menyelesaikannya adalah melakukan testing yang masif sehingga kita mengetahui identifikasi masalahnya, titiknya, kemudian langsung kontak tracing, kita temukan langkah-langkah berikutnya, pencegahan, penanganan, penanggulan, isolasi kami lakukan. Soal testing nanti akan saya mintakan respons dari Pak Diki, tapi begini, Anda tadi menyatakan tetap ada pembatasan, tapi hari ini bioskop sudah buka tanpa ada, saya merasa diam-diam begitu, tiba-tiba bioskop buka. Film yang diputar adalah film untuk keluarga. Tadi beberapa tweet di media sosial Twitter menyatakan bahwa banyak keluarga yang masuk nonton bioskop bersama dengan anak-anak kecil. Yang kita tahu orang dewasa saja sulit untuk disiplin, bagaimana dengan anak-anak. Tanggapannya? Ya, kalau ada yang melanggar, sederhana saja ya, disampaikan kepada kami, dibuktikan, pada saat yang bersamakan langsung kami tindak. Ada aturannya, mulai dari teguran, ditutup sementara, bahkan sampai dicabut izinnya. Ada yang didenda ya. Kami hampir setiap hari melakukan penindakan. Jadi pemerintah provinsi membiarkan ada pelanggaran dulu baru dilaporkan, bukan mencegah supaya semua itu tidak terjadi. Nah, semua aturan kan dibuat, tapi kalau ada orang melanggar, ya kita tegakkan, bukan berarti setelah melanggar baru tegakkan. Pencegahannya kan sudah dilakukan, aturannya sudah ada, aparat sudah ada. Ya kalau ada yang nakal, yang bandel ya harus didisiplinkan dong, diberi sanksi, itu aturannya. Jadi siapapun yang melanggar, mohon untuk itu setiap warga, kita siapapun yang melihat sederhana saja, tolong di video, di foto.
pada saat bersamaan kita akan tindak. Jadi tolong semua warga menjadi mata, telinga, kepala untuk melihat, mengawasi, dan memastikan Jakarta bebas dari virus corona, tegakkan protokol COVID. Oke, Pak Diki, saya minta tanggapan Anda. Tadi katanya, kata Pak Ariza, seluruh warga harus jadi mata dan juga telinga untuk sesama warga lain. Tapi apakah mata dan telinga yang sama sudah kita, aturan yang sama, standar yang sama sudah kita terapkan pada para pengambil kebijakan, Pak Diki? Jadi untuk masalah pandemi ini, satu yang ingin saya sampaikan bahwa fenomena pandemi ini menyebar, terutama kondisi parah di kota-kota besar ini adalah fenomena pandemi sejak SARS, ya. SARS, H1N1, dan saat ini COVID-19. Semua kota besar itu mengalami fenomena seperti ini. Dan ini artinya bukan berarti si virus ini pilih-pilih, tidak. Tapi yang harus difahami bahwa di kota besar ini sangat kompleks, terutama dari sisi kepadatan dan juga adanya interkoneksi dengan beberapa daerah sekitar. Nah, respon masyarakat tentu akan sangat kita harapkan karena peran mereka 70% nih. Riset membuktikan 70% peran mereka dalam melandaikan kurva. Namun peran mereka bisa kita harapkan bila ada strategi komunikasi yang tepat, ya. Karena tiap populasi masyarakat ini akan membutuhkan strategi yang berbeda. Dan hal lain yang disebut dengan masyarakat ini bukan hanya orang yang tinggal di rumah, tapi juga orang-orang yang tinggal di perkantoran. Ini yang tampaknya belum terjadi kolaborasi atau sinergi. Katakanlah dengan ada satu kebijakan misalnya ganjil genap misalnya. Nah, ganjil genap ini adalah satu strategi yang bagus, namun bila tidak dikoordinasikan, disinergikan dengan perkantoran yang misalnya memiliki kendaraan yang nomor ganjil, apakah dia bisa masuk atau tidak, kemudian pengaturan di kantor ini. Nah, ini artinya ini ada sebagai contoh saja bahwa aspek dari komprehensif, kemudian komunikasi, ya, kemudian koordinasi dan konsistensi dari program ini memang harus dilakukan. Dan memang saya akui bahwa Jakarta salah satu dari provinsi di Indonesia yang memiliki performa testing paling bagus, ya. Dan ini kalau dilakukan katakanlah 1 bulan dengan konsisten, tapi mohon maaf Pak Wagub, kita ini, Jakarta ini, orang masuk keluar Jakarta ini belum bisa kita kontrol dengan baik. Ini yang menyebabkan adanya kasus-kasus loncatan-loncatan seperti yang saat ini. Jadi bila testing ini sudah bagus, tapi di border atau di perbatasan ini kita belum bersinergi dengan daerah yang notabene memang daerah-daerah yang penyangga Jakarta ini testingnya jomplang sekali dengan Jakarta, sehingga ini akan jadi tidak akan tercapai apa yang kita harapkan. Sekali lagi, sinergitas ini antar daerah, terutama kalau saya sih melihat satu pulau, ya, karena yang kerja di Jakarta ini bukan cuma yang ada di katakanlah di Jawa Barat, tapi kadang-kadang dari Jawa Timur dan segala macam. Jadi ini artinya harus ada sinergitas antar daerah. Tidak bisa Jakarta sendiri yang bagus, daerah lain ya biasa-biasa saja. Apalagi saya melihat Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah yang sangat mengkhawatirkan dengan angka kematian yang hampir 70% lebih tinggi dari angka kematian nasional. Ini bom waktu yang orang-orang ini, ya saya kira masih terus juga aktivitasnya ada juga yang ke Jakarta ataupun daerah lain. Nah, inilah contoh bagaimana pentingnya adanya komprehensif, ya, strategi yang komprehensif, tidak hanya di strategi yang utama. Harus ada strategi komprehensif, lalu harus ada koordinasi dengan daerah-daerah, terutama daerah penyangga DKI Jakarta. Betul. Apakah sudah diterapkan oleh DKI Jakarta? Akan dijawab oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.